Di balik kecantikan salon ratu cantik yang memukau, Elvira, sang pemilik, menjalani kesuksesan yang dibangun di atas perjanjian gelap dengan kekuatan gaib. Terdesak oleh persaingan bisnis, ia menerima tawaran pesugihan yang menjanjikan kecantikan abadi dan keberuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu, harga yang harus dibayar semakin tinggi. Kecantikan Elvira mulai berubah menjadi kutukan, sementara para pelanggan yang datang untuk perawatan mulai merasakan dampak mengerikan dari perjanjian itu. Di balik salon yang megah, sebuah entitas menguasai segalanya, menunggu saat yang tepat untuk menagih bayaran yang lebih besar. Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah kota besar yang dikenal akan kemewahan dan keindahan, ada sebuah salon kecantikan bernama Ratu Cantik yang terletak di tengah pusat kota. Salon ini sangat terkenal, tidak hanya karena pelayanannya yang luar biasa, tetapi juga karena pelanggan setianya yang datang dari kalangan sosialita hingga selebriti ternama. Pemilik salon, seorang wanita muda bernama Elvira, dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan berbakat dalam dunia kecantikan. Tapi, meskipun dia memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan, ada sesuatu yang aneh dalam perjalanan kesuksesannya. Banyak yang percaya bahwa salon Ratu Cantik tidak hanya bergantung pada keterampilan profesionalnya, tetapi juga ada kekuatan gaib yang terlibat di baliknya. Ada desas-desus yang beredar di kalangan warga sekitar tentang asal-usul kesuksesan salon ini yang tidak biasa. Elvira pada suatu waktu merasa terdesak. Bisnis salon yang dia miliki tidak berkembang dengan pesat seperti yang dia harapkan. Meskipun dia telah bekerja keras, selalu ada saja kompetitor yang mengancam keberadaan salon kecilnya. Di suatu malam yang gelap, dia bertemu dengan seorang wanita tua misterius yang menawarkan jalan keluar, pesugihan. Wanita tua itu mengatakan bahwa Elvira bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, tetapi dengan harga yang harus dibayar nanti. Elvira, dalam keadaan terdesak dan putus asa, menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Setelah malam itu, segala sesuatu berubah. Ratu Cantik mulai menarik perhatian orang-orang kaya, dan salon tersebut seolah berubah menjadi tempat yang selalu penuh dengan pelanggan. Pekerjaannya semakin mengesankan, dan hasil perawatan yang dilakukan di sana bahkan bisa membuat orang-orang terlihat lebih muda, lebih cantik, dan lebih berkilau dari sebelumnya. Pelanggan yang datang merasa seolah ada daya tarik magnetis yang memanggil mereka untuk datang lagi dan lagi. Para pelanggan yang datang tidak sadar bahwa kecantikan dan keberuntungan yang mereka rasakan hanya bersifat sementara. Setiap kali mereka kembali, mereka akan menjadi lebih tergantung pada salon itu. Seiring berjalannya waktu, Elvira mulai merasakan perubahan yang tidak ia harapkan. Pada awalnya, semua terasa sempurna. Kecantikan abadi yang dimilikinya memang membuatnya terlihat seperti seorang wanita muda, meskipun usia sebenarnya sudah lebih dari 40 tahun. Para pelanggan yang datang ke salon, yang sebagian besar adalah wanita muda, sangat terpesona oleh penampilan Elvira. Mereka pun selalu bertanya-tanya, "Apa rahasia kecantikanmu, Elvira?" Elvira selalu menjawab dengan senyum, tapi di balik senyuman manisnya, Elvira merasakan kehampaan yang mendalam. Setiap malam setelah salon tutup, ia seringkali terbangun dari mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang kegelapan yang melanda hidupnya, tentang sesuatu yang sangat berharga yang telah ia serahkan dalam ritual itu. Perasaan itu datang lebih kuat saat cincin hitam yang diberikan oleh entitas gaib itu semakin terasa berat
di jarinya. Cincin tersebut tampaknya menempel erat, seolah-olah ia tidak bisa melepaskannya. Dan setiap kali ia berusaha melepaskan cincin itu, terasa seperti ada kekuatan yang menahan tangannya. Malam demi malam, Elvira merasakan kehadiran entitas itu semakin dekat. Suatu malam, ketika salon sudah tutup dan semua pelanggan telah pulang, Elvira duduk termenung di ruang kerjanya. Ia menatap cermin besar yang ada di dinding, memperhatikan wajahnya yang tampak semakin cantik dan sempurna. Namun, di balik kecantikannya, ada sesuatu yang tampak berbeda di matanya. Sebuah kilatan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar di telinganya. "Elvira, waktu yang telah kau bayar semakin dekat. Saatnya untuk mengorbankan yang lebih berharga." Suara itu berasal dari dalam dirinya, atau mungkin dari sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di kedalaman jiwanya. Entitas gaib itu yang selama ini memberi hadiah kepada Elvira, kini mulai menginginkan bayaran yang jauh lebih besar. Beberapa pelanggan mulai merasakan perubahan aneh pada diri mereka. Kecantikan mereka semakin memudar setelah meninggalkan salon, atau bahkan menjadi sakit secara misterius. Hari demi hari, Elvira merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kecantikannya yang abadi ternyata disertai dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Kulitnya terasa tegang dan matanya selalu terasa panas, seolah-olah sesuatu yang jahat perlahan-lahan menggerogoti dirinya. Tidak hanya itu, setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, wajahnya terlihat semakin pudar, berubah menjadi sesuatu yang tak dikenali. Sesekali, ia melihat sosok asing di balik refleksinya, seorang wanita yang tampak menyeramkan dengan mata yang kosong dan wajah yang hampa. Salah satu pelanggan setia salon, seorang wanita bernama Clara, yang datang setiap minggu untuk perawatan kecantikan, mulai menyadari perubahan pada Elvira. Awalnya, Clara merasa ada yang aneh dengan cara Elvira berbicara dan berperilaku. Namun, saat Clara datang lebih dekat, ia mendapati hal yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, Clara mengikuti Elvira yang tampak terburu-buru meninggalkan salon setelah jam tutup. Clara bersembunyi di balik tiang besar dan memperhatikan Elvira yang berjalan menuju sebuah rumah tua di ujung kota. Sebuah rumah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam rumah itu, Clara menyaksikan Elvira berbicara dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai penyihir. Tanpa disadari, Clara mendengar percakapan mereka yang mengungkapkan lebih banyak rahasia kelam. Elvira ternyata memakai ritual pesugihan dan sekarang sedang berusaha mencari jalan keluar dari perjanjian gelap itu. Namun, setiap kali ia mencoba melarikan diri, harga yang harus dibayar semakin tinggi. Ia harus mengorbankan lebih banyak jiwa untuk bisa bebas, namun entitas itu tak akan membiarkannya begitu saja. Seiring berjalannya waktu, entitas itu semakin menguasai Elvira, dan dalam diam, ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Clara bergidik dengan perlahan pergi dari tempat itu. Pagi berikutnya, Clara datang kembali ke salon dengan niat untuk menyelidiki lebih dalam. Namun, saat ia memasuki ruang utama salon, ia terkejut melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ruangan itu dipenuhi dengan bau harum bunga yang tidak biasa. Namun, di sudut ruangan, sebuah tubuh tergeletak dengan wajah yang tampak terdistorsi, seolah-olah telah hilang jiwanya. Tubuh itu adalah tubuh Elvira. Wajahnya telah berubah menjadi sosok yang menyeramkan, tanpa ekspresi, seperti boneka hidup yang tak bernyawa. Clara berlari keluar, ketakutan, dan berusaha mencari pertolongan. Namun, setiap kali ia berbicara tentang apa yang dilihatnya, orang-orang hanya menganggapnya sebagai mimpi buruk. Sementara itu, di dalam salon Ratu Cantik yang sekarang tampak sepi, entitas gaib itu menguasai segala sesuatunya. Dan salon tersebut tetap berdiri megah dengan para pelanggan baru yang datang setiap hari, tidak pernah menyadari kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Di luar sana,
Clara mengetahui bahwa tidak ada jalan kembali untuk Elvira. Cincin hitam itu kini telah menjadi kutukan yang tak bisa dihentikan. Dan sosok Elvira yang dulu cantik kini hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang hilang, selamanya terperangkap dalam permainan kekuasaan yang tak akan pernah berakhir. Setelah kejadian itu Elvira menghilang secara misterius. Kota kecil itu menjadi tempat yang penuh dengan bisikan dan ketakutan. Orang-orang yang tinggal di sana mulai menjauhi kawasan sekitar salon yang kini terlantar. Dinding-dinding gedung yang dulunya dipenuhi warna cerah dan penuh gaya kini pudar, terkelupas oleh waktu dan kekuatan gelap yang menguasainya. Namun, meskipun salon itu telah ditutup, atmosfernya tetap menyimpan aura yang mengerikan. Berita tentang kejadian mengerikan yang terjadi di salon Elvira menyebar ke seluruh kota, dan orang-orang mulai memperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekati bangunan itu. Namun, tidak sedikit yang tertarik dengan kisah tragis Elvira. Beberapa remaja yang merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos mulai mengunjungi tempat itu di malam hari. Mereka masuk ke dalam salon tanpa tahu bahwa mereka tengah mengundang bahaya yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Suatu malam, sekelompok pemuda yang merasa berani memutuskan untuk memasuki salon yang telah lama ditinggalkan. Mereka tidak merasa takut dengan reputasi gelap yang mengelilingi bangunan itu. Malah, mereka merasa tertantang untuk mengungkap misteri di balik kisah Elvira. Setelah berjam-jam menjelajahi ruangan yang penuh debu, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di bawah tanah. Ruangan itu gelap dan penuh dengan aroma busuk yang menyengat, dan di tengah ruangan mereka menemukan sebuah meja batu besar dengan sejumlah simbol aneh yang terukir di permukaannya. Mereka pun terkejut ketika salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Budi, melihat sebuah cincin hitam tergeletak di atas meja. Cincin itu tampak sangat familiar, seperti cincin yang pernah dikenakan oleh Elvira. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Suara bisikan yang samar mulai terdengar. Semakin lama semakin jelas, seolah-olah ada ribuan suara yang menyeruak dari dinding-dinding ruangan. "Kalian datang terlalu terlambat," bisikan itu berkata. "Apa yang menjadi milikku akan tetap menjadi milikku." Tanpa peringatan, lantai di bawah kaki mereka mulai bergetar. Bayangan gelap muncul di setiap sudut ruangan, mengaburkan pandangan mereka. Mereka mencoba untuk berlari keluar, tetapi pintu yang tadi terbuka kini terkunci rapat. Ketika salah satu dari mereka, Rina, mencoba menjerit, suara jeritannya tiba-tiba terhenti, seolah-olah ada sesuatu yang menelan suaranya. Dari sudut ruangan, muncul sebuah sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wajahnya dipenuhi dengan luka-luka mengerikan, kulitnya tampak mengeriput, namun matanya berkilau dengan cahaya merah yang menakutkan. Itu adalah sosok Elvira. Elnira belum mati dan ada di hadapan mereka. Tetapi bukan Elvira yang mereka kenal. Wajahnya yang dulu cantik kini hancur dan terdistorsi. Tampak seperti sebuah riasan maut yang tak mampu menutupi kengerian yang tersembunyi di baliknya. Sosok itu menatap mereka dengan senyuman yang mencekam, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia lagi. Itu adalah suara entitas yang telah menguasainya. "Kalian datang untuk melihat apa yang telah terjadi padaku," katanya dengan nada seram. "Tapi tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian sudah menandatangani takdir kalian sendiri." Kengerian mulai melanda mereka. Beberapa dari mereka berusaha melarikan diri melalui jendela yang terbaring terbuka, tetapi mereka segera merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam. Tubuh mereka terasa berat, seakan-akan mereka dipaksa untuk tetap berada di dalam ruang itu. Di dalam kegelapan, mereka bisa merasakan sesuatu yang semakin mendekat, bayangan yang semakin jelas. Dengan penuh ketakutan dan kengerian, Ridwan dan Adit berhasil melarikan diri setelah mendobrak salah satu jendela. Tapi dalam pelariannya, mereka masih bisa melihat teman-temannya satu persatu mulai menghilang
diseret oleh tangan-tangan tak terlihat yang muncul dari bayangan. Tubuh mereka seperti asap yang terhisap oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan, tanpa ada yang tahu kemana mereka pergi. Hari-hari setelah kejadian itu, Ridwan dan Adit tidak pernah bisa mengingat sepenuhnya apa yang mereka alami. Pikiran mereka kosong. Mereka hanya ingat satu hal, wajah Elvira yang menyeringai di depan mereka, dan suara tawa jahat yang terus menggema dalam ingatan mereka. Sejak itu, salon Elvira menjadi lebih dari sekadar tempat yang ditinggalkan. Bangunan itu dikenal sebagai tempat terlarang yang menyimpan kutukan yang tak terungkapkan. Meskipun banyak yang berusaha untuk meruntuhkan gedung itu, mereka tidak pernah berhasil. Bangunan itu tetap berdiri, dikelilingi oleh misteri yang lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Hingga kini, legenda tentang salon Elvira terus beredar, menjadi peringatan bagi mereka yang tergoda untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Setiap kali seseorang berdiri di depan gedung itu, mereka bisa merasakan sesuatu yang mengintai di balik dinding-dindingnya, sesuatu yang menunggu untuk menuntut harga yang belum dibayar. Wajah Elvira yang terdistorsi dengan senyuman yang semakin lebar mengingatkan bahwa kutukan itu belum berakhir. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, seseorang yang terlalu percaya diri akan memasuki salon itu, hanya untuk menjadi bagian dari legenda yang tidak akan pernah dilupakan.